Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Kembali lagi bersama saya Pastor Samuel dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Kali ini pembacaan kita kembali kepada Mazmur pasal yang ke-9. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mut Laben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Takhtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpah darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Kekasih-kekasih Tuhan, pada saat ini kita membaca Mazmur pasal yang ke-9. Di sini Mazmur sedang menyampaikan akan puji-pujiannya pertama kepada Tuhan. Dia bersyukur, dia bersukaria, dia bersuka cita karena bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Dalam segala perkara, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, saudara-saudara, di sini pemazmur mengajak kita bahwa hadapi semua dengan senantiasa mengangkat syukur, mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kita senantiasa bermazmur, bersuka cita, bersukaria di hadapan Tuhan. Mengapa demikian, saudara-saudara? Hidup kita senantiasa penuh dengan sukacita, penuh dengan sukaria, bermazmur, bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Karena pemazmur di sini, saudara, menyampaikan Tuhan kita adalah Tuhan yang membela perkara dan hak anak-anaknya. Dia hakim yang adil. Dia tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan dia tahu juga membela anak-anaknya dan memberikan hak yang menjadi bagian dari anak-anaknya sendiri. Karena memang itu adalah bagian anak-anaknya dan hak anak-anaknya yang sudah ditebusnya, yang sudah diselamatkannya, maka dia adalah pembela yang utama. Saudara, bukankah Yesus Kristus yang bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah adalah menjadi pembela buat kita?
membela hak-hak perkara-perkara kita. Kadang-kadang saudara, dalam hidup itu kita menghadapi berbagai ketidakadilan. Kita menghadapi berbagai saudara-saudara hal-hal yang membuat kita saudara-saudara kehilangan hak. Tetapi Tuhan tahu mengembalikan hak yang menjadi milik dan bagian kita. Sebenarnya kita tidak akan pernah kehilangan saudara. Pada waktunya Tuhan akan menyatakan apa yang menjadi bagian kita. Karena itulah alasan-alasan mengapa kita tidak perlu takut, tidak perlu sedih saudara, tetapi senantiasa bersyukur di hadapan Allah, bersukacita dan bersukaria, dan bermazmur bagi Tuhan kita. Persoalannya adalah, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan kita sendiri, apa yang bisa kita buat? Di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita bersukacita, bersukaria, bersyukur, dan senantiasa bermazmur bagi Dia, oleh karena percaya bahwa Dia sangat mengasihi kita, bahwa Dia adalah keadilan kita, Dia adalah pembela kita. Di ayat yang 10 dikatakan Dia pelindung kita, dan kita mengenal mengenal Dia, saudara-saudara, maka Dia sendirilah saudara-saudara yang akan menyatakan akan kuasa dan kebesarannya. Kita tidak sanggup dengan kemampuan kita, tetapi Tuhan memiliki kemampuan yang luar biasa, yang melebihi dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami dalam hidup ini. Dia lebih dari segala sesuatu. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah dalam hidup ini, biarlah di dalam semua perkara yang kita hadapi, kita senantiasa mengandalkan Dia, bersyukur, memuji Dia, menyembah Dia, senantiasa bersukacita, bersukaria karena Tuhan kita mengasihi kita, dan Dia karena mengasihi kita, Dia sanggup saudara, dan Dia mampu, Dia maha kuasa untuk menyelesaikan perkara kita. Dia sanggup untuk menolong kita dalam segala perkara. Karena itu saudara-saudara, di dalam Mazmur ini pemazmur begitu panjang lebar menyampaikan kepada kita bagaimana keadilan Tuhan ditegakkan, bagaimana Dia membela orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas di sini, orang-orang yang sengsara karena perbuatan-perbuatan orang lain. Bukan karena dosanya dia sendiri atau kesalahannya, tetapi karena perbuatan-perbuatan orang lain yang memiskin, yang membuat dia berada dalam keadaan yang sengsara, yang membuat dia saudara berada dalam situasi yang tidak baik. Di sini pemazmur memaparkan kepada kita bahwa betul-betul Tuhan membela, betul-betul Tuhan saudara adil atas hidupnya, dan betul-betul saudara Tuhan memperhatikan kesengsaraannya. Tuhan memperhatikan kemiskinannya dan mengangkat dia Tuhan, saudara, dan menempatkannya pada posisi yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Saudara yang saya kasihi, bukankah Kristus Yesus datang dan mati di kayu salib buat kita, memberikan hidupnya adalah untuk memberikan kelegaan kepada kita? Bukankah Dia berkata, "Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat, ya aku memberi kelegaan kepadamu." Dia ingin hidup setiap orang lega. Dia ingin hidup setiap orang yang bersandar, yang saleh, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, yang hidup berdasarkan kasih karunia Tuhan. Artinya mengandalkan bagaimana Kristus sudah menyerahkan hidupnya buat dia. Dan karena Kristus sudah menyerahkan hidupnya buat kita saudara, maka Bapa di surga akan memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada kita bersama-sama dengan Kristus yang Dia berikan itu. Jadi ketika Bapa di surga memberikan Yesus putranya saudara-saudara, maka semua yang dijanjikannya, semua berkat-berkatnya, perlindungannya saudara, pengadilannya yang adil itu saudara, perhatiannya, kasihnya, dan semua yang terbaik pada Bapa di surga, itu Dia berikan bersama dengan Kristus Yesus.
Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, saudara, semua yang tidak baik, keburukan kita, semua dosa kejahatan kita, semua kemarahan Allah terhadap kita, itu ditanggungnya di dalam tubuhnya. Lalu semua berkat ilahi di sorga, itu saudara-saudara diberikannya melalui kematian Yesus. Jadi ada, saudara-saudara, pergantian tempat. Dia mengambil posisi kita dan kita menggantikan posisi dia. Itu luar biasa, saudara. Satu anugerah Tuhan yang ajaib, yang dahsyat buat kita. Karena itu kalau hari-hari ini, saudara, musuh-musuh menyerang kita dan memakai orang-orang di sekeliling kita membenci, melakukan ketidakadilan dan menyengsarakan kita atau melakukan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, saudara. Kalau engkau tetap jalan di jalan kebenaran, engkau tahu bahwa engkau berada di dalam kasih karunia Tuhan senantiasa. Tuhan tahu membela hak anak-anaknya. Engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Jangan khawatir, jangan takut, saudara-saudara. Tetapi biarlah engkau senantiasa memuji-muji Tuhan. Engkau bersyukur kepada Tuhan, bersukaria, bersukacita, bermazmur kepada Allah. Ya, katakan kepada Tuhan, angkat pujian-pujian. Ada banyak lagu pujian. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Jadi seperti pemazmur. Belum terjadi tapi dia sudah menyatakan sudah terjadi. Itulah iman. Kita melihat sebelum semuanya terjadi, saudara-saudara. Dan itulah tindakan iman melalui perkataan-perkataan kita. Yaitu bermazmur, bersyukur, menyatakan kemenangan-kemenangan. Walaupun belum kelihatan nyata. Tetapi di dalam iman kita telah meraihnya. Itulah yang dikatakan Yesus di dalam kitab Markus, saudara-saudara, bahwa kalau kamu berdoa, meminta, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Ya, saudara harus percaya sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara harus percaya dulu bahwa engkau sudah terima, maka hal itu diberikan. Itulah pemazmur. Sebenarnya mazmur-mazmur yang kita baca belum dijawab, tapi dia sudah menyatakan imannya bahwa Tuhan sudah menjawab keadilannya, dan Tuhan sudah melindungi, Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah membela, Tuhan sudah mengangkat dia, walaupun dalam kenyataannya belum seperti itu, tapi menyatakan imannya itu sangat penting dengan perkataan. Dan itulah sebabnya, saudara-saudara, kita melihat pemazmur sendiri, khususnya Raja Daud, dalam perjalanan hidupnya, dia terus mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap peperangan hidup yang dia hadapi. Saudara yang saya kasih, bukankah kita lebih dari pemenang? Yesus sudah memenangkan semuanya, dan kemenangan Yesus itu didedikasikan kepada kita, saudara. Itulah sebabnya kita disebut lebih dari pemenang. Karena itu, saudara, kalau engkau menghadapi persoalan, biarlah engkau bermazmur bagi Tuhan. Bersyukurlah dan ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Bersukacita, bersukarialah. Amarah tidak akan menyelesaikan masalah. Saudara-saudara, kebencian dalam hati saudara tidak menyelesaikan masalah. Kesal saudara tidak menyelesaikan masalah. Khawatir, takut tidak menyelesaikan masalah. Tetapi akan menambah masalah-masalah baru ke dalam hidup kita. Tetapi ketika kita bersyukur, kita bersukacita, bersukaria, bermazmur karena kita kenal Allah kita dahsyat, melakukan pembelaan terhadap kita, hakim yang adil, perlindungan, pertolongan kita, yang mengangkat, yang telah menyelamatkan kita, saudara-saudara. Maka saudara yang saya kasihi, itu artinya kita membebaskan Tuhan dalam segala kehebatannya untuk betul-betul mengerjakan akan semua karakter-karakter dirinya dalam hidup kita, yaitu pembelaan. Biarkan dia yang membela, biarkan dia yang mengadili, biarkan dia, saudara-saudara, yang mengangkat kita, biarkan dia yang melakukan semua apa yang terbaik buat kita, dan kita hanya bersandar di dalam dia. Saudara yang saya kasih, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita dan menolong di dalam menjalani hidup ini senantiasa bersandar kepada Dia
dan bersyukur, bersukacitalah, bersukarialah, bermasmurlah baginya. Jangan biarkan ketakutan dan segala kebencian dan segala amarah merebut iman dan merusak iman saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkaulah pembela kami. Kami mau bersyukur. Kami mau memuji-muji Engkau. Kami bersukaria Tuhan dan bergembira, mau bermasmur senantiasa. Engkaulah Allah yang adil, Engkaulah pembela, Engkaulah Allah penolong kami, Engkaulah Allah yang senantiasa memperhatikan kesengsaraan umatnya dan senantiasa berdiri sebagai hakim yang adil, yang membela hak-hak, mengembalikan hak-hak anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami puji muliakan Engkau atas semua ini. Karena itu kami serahkan Tuhan diri sepanjang hari ini. Menjalani hidup biarlah bersyukur senantiasa. Biarlah bersukacita dan bersukaria. Hati kami bermasmur kepadamu senantiasa. Berkati semua warga Rema Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang mendengar ini. Biar berkat Allah, biar syukur, biar sukacita, biar sukaria masmur yang memenuhi hati kami di sepanjang hari-hari ini. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, tetap bersyukur, tetap bersukacita, bersukaria dan bermasmur bagi Allah. Dan saya ucapkan salam restorasi.